Assalamualaikum semua. Berjumpa kembali di channel Bibir Senja. Sebelum kisah ini merambat ke titik-titik sensitif, pastikan lotion disimpan, tisu dilipat, dan posisi duduk nyaman. Kalau suara ini bikin jantung deg-degan, atau bagian lain mulai ikut tegang, jangan lupa like dan subscribe. Karena malam ini, imajinasi Anda akan kami ganggu perlahan dan dalam. Terima kasih, dan selamat mendengarkan. Namaku Dinda. Usia 38. Kata orang, aku beruntung. Menikah dengan pria matang, mapan, punya anak tunggal yang sopan, bahkan tinggal serumah. Tapi tak banyak yang tahu, rumah yang terlihat utuh dari luar, seringkali sunyi di dalam. Suamiku, Ardi, hampir separuh waktunya habis untuk kerja. Tugas luar kota, pertemuan luar negeri, proyek di luar domisili. Katanya semua demi keluarga. Tapi kadang aku bertanya dalam hati, apa gunanya keluarga kalau tak pernah ada yang benar-benar tinggal di rumah ini selain aku? Dani, anak tiriku, kini kuliah semester 7. Ia anak yang baik, pendiam, teratur, jarang bicara. Sejak aku masuk ke rumah ini 3 tahun lalu, hubungan kami sebatas paan sopan. Tak ada keakraban, tapi tak ada konflik. Aku pikir itu cukup. Sampai akhirnya, kehadirannya mulai terasa. Bukan hanya sebagai anak dari suamiku, tapi sebagai satu-satunya manusia yang berbagi atap denganku saat malam terlalu panjang. Malam itu, aku turun ke dapur mengambil air. Lampu ruang tamu masih menyala. Dani tertidur di sofa. Headphone masih menempel. Buku sketsa terbuka di dadanya. Aku hanya berdiri, menatapnya. Entah kenapa, ada rasa asing yang familiar. Seperti melihat seseorang yang pernah dekat. Tapi juga tak pernah benar-benar ku kenal. Aku mendekat pelan. Menutup bukunya. Menarik selimut kecil dan menutupinya. Lalu membalikkan badan. Tapi sebelum aku kembali naik ke kamar, aku mendengar suara pelan. Makasih, Bu. Suaranya serak. Tapi jelas. Itu pertama kalinya Dani memanggilku Bu. Dan entah kenapa, aku tidak bisa tidur setelah itu. Hubungan antara ibu tiri dan anak tiri seharusnya sederhana. Menjaga, membimbing, cukup tahu batas. Tapi batas itu mulai kabur ketika yang di rumah hanya 2 orang. Dan sunyi menjadi kebiasaan yang terlalu akrab. Beberapa hari setelah malam itu, aku mulai melihat Dani dengan cara yang berbeda. Bukan karena dia berubah, tapi mungkin karena aku mulai memperhatikan. Cara dia selalu meletakkan sepatu dengan posisi sejajar. Cara dia diam-diam membersihkan cangkir kopi bekas minumku di meja kerja. Atau cara dia duduk lama di teras malam hari. Dengan sketsa dan headphone yang sama. Seolah sedang menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Pagi itu, aku membuatkan sarapan lebih awal. Telur mata sapi, roti panggang, potongan buah. Kamu sarapan dulu, kataku saat ia melintas. Ia menatapku sebentar. Saya nggak biasa makan pagi. Tapi saya biasa menyiapkan, jawabku pelan. Ia tersenyum sedikit, lalu duduk. Itu pertama kalinya Dani sarapan di meja makan bersamaku. Siang harinya, aku sedang melipat baju di ruang tengah. Dani keluar dari kamar mandi, hanya mengenakan kaos tipis dan celana pendek. Aku sempat terdiam, bukan karena tubuhnya, tapi karena cara dia tersenyum dan berkata,
Terima kasih sudah nyuci, Bu. Kata itu, Bu, seharusnya biasa. Tapi kenapa rasanya seperti panggilan yang terlalu akrab, terlalu hangat. Untuk seseorang yang dulu bahkan tak pernah bicara lebih dari 5 kalimat padaku dalam seminggu. Malamnya, aku berdiri di depan cermin. Blouse yang kupakai hari itu memang sedikit terbuka di bagian leher. Tapi itu baju biasa. Baju favoritku sejak dulu. Lalu kenapa aku merasa seperti sedang diperhatikan? Atau jangan-jangan aku yang mulai memerhatikan siapa yang mungkin memperhatikan? Aku tahu batas itu masih ada. Tapi pelan-pelan. Yang dulu tak kulihat, kini mulai terlihat terlalu jelas. Bukan karena niat, tapi karena keheningan. Mulai diisi oleh hal-hal yang tak terucap, tapi terasa. Rumah ini tidak pernah ramai. Tapi akhir-akhir ini, aku merasa rumah ini terlalu sunyi untuk hanya berdua. Ardi kembali dinas keluar kota. 3 minggu. Tak ada yang aneh. Sudah biasa. Tapi yang membuat kali ini berbeda adalah aku tidak merasa sendiri. Dani semakin sering ada di ruang tengah. Kadang membaca, kadang menggambar, kadang hanya duduk. Dan aku tetap melakukan pekerjaanku. Menata rumah, memasak, membaca. Tapi setiap gerakanku kini terasa diamati. Bukan dengan tatapan tak sopan, tapi dengan perhatian yang terlalu tenang untuk disebut biasa. Kamu suka desain interior ya? Tanyaku saat melihat gambar di laptopnya. Dani mengangguk. Cuma belajar sendiri, Bu. Belum berani ambil proyek. Kamar atas itu nggak pernah dipakai. Kalau kamu mau, desain aja. Ganti semua. Dia menatapku. Beneran? Tentu saja. Saya percaya selera kamu bagus. Diameter. Kemudian dia tersenyum. Malamnya, Dani mengetuk pintu kamarku. Bu, saya pinjam meteran ya. Aku mengangguk. Ia berdiri agak lama di ambang pintu, lalu berkata, Blouse ibu, bagus malam ini. Kalimat itu singkat, biasa. Tapi terdengar tidak biasa di antara kami. Aku hanya tersenyum kecil, menutup pintu pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa dipuji bukan sebagai istri seseorang, tapi sebagai perempuan. Aku berdiri lama di depan cermin malam itu, menyentuh bagian leher blouse yang terbuka sedikit. Bertanya dalam hati, apakah aku sedang bermain api? Atau hanya sedang menikmati hangatnya perhatian yang selama ini tak pernah mampir? Apakah Dani hanya sedang mencari sosok ibu? Atau aku yang mulai mencarinya sebagai laki-laki? Ada malam yang terasa pendek. Ada malam yang terasa terlalu panjang. Tapi malam ini terasa seperti tak mau selesai. Dani mengetuk pintu ruang kerja. Bu, listrik di kamarku mati. Aku menoleh dari buku. Lagi? Dia mengangguk. Sudah saya riset, tapi masih gelap. Tidur di ruang tamu dulu ya. Besok saya panggil teknisi. Tapi sebelum dia berbalik, aku berkata, atau kalau mau, tidur aja di sini, di kamar sebelah. Kan kosong. Dia tampak ragu, tapi akhirnya mengangguk. Makasih, Bu. Malam itu, kami tidak bicara banyak. Hanya saling berpapasan di dapur, di tangga, di lorong, menuju kamar. Tapi keheningan kami rasanya jauh lebih nyaring dari suara televisi. Tengah malam, aku tak bisa tidur. Bunyi kipas angin berputar pelan. Dari balik tembok, aku mendengar suara langkah kaki, mungkin Dani juga belum tidur.
Aku berdiri, membuka pintu. Dani juga berdiri di ambang pintunya. Kami saling terkejut, lalu tertawa kecil. Belum bisa tidur ya? Tanyaku. Dia mengangguk. Boleh, saya duduk di sini sebentar? Tentu. Kami duduk di sofa ruang tengah, diameter lama. Lalu dia berkata, Ibu nggak pernah merasa sendiri. Aku menghela napas. Setiap hari, dia menatapku. Saya juga. Dan dalam hening itu, aku tahu kami sedang saling mengaku tanpa mengucapkan apapun. Setelah itu, dia kembali ke kamar tamu. Aku masuk ke kamar, menutup pintu, bersandar. Dan dalam gelap, aku berkata pada diriku sendiri, kamu ibu tirinya. Tapi entah kenapa, malam itu aku merasa lebih seperti perempuan daripada peran yang selama ini kupaksa untuk kupenuhi. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Membuka tirai, menyeduh teh, dan berdiri lama di dapur. Tapi bukan karena aku menanti suamiku pulang. Aku hanya menanti suara pintu kamar tamu dibuka dari arah tangga. Dani sudah terbiasa bangun pukul 7. Tapi hari itu, jam menunjukkan hampir 8. Aku bolak-balik memeriksa ponsel, lalu memasukkan kembali roti panggang yang sudah agak dingin. Lalu bertanya pada diri sendiri, apa yang kamu lakukan, Din? Ini bukan perhatian ibu tiri pada anak tiri. Ini bukan rutinitas. Ini penantian. Saat akhirnya Dani turun, aku pura-pura sibuk memotong buah. Maaf, saya kesiangan, katanya. Tidak apa-apa, jawabku. Kamu tidur nyenyak? Lumayan, kamarnya nyaman. Lalu dia duduk. Dan ketika aku menyodorkan piring buah itu ke hadapannya, tangan kami sempat bersentuhan. Hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat jantungku melambat. Lalu berdebar lebih cepat. Sore harinya, aku membersihkan kamar tamu yang ia pakai. Spray masih hangat. Aroma sabun tubuhnya masih tertinggal samar. Aku mendapati sketsa di meja. Gambar ruang tamu dengan pencahayaan baru, jendela yang dibuka lebar. Dan di sudut sofa, digambar sosok perempuan sedang duduk membelakangi jendela. Rambutnya digerai. Bajunya menyerupai blus putih yang kupakai kemarin. Aku terdiam, lama, lalu bertanya dalam hati, apakah dia juga memperhatikan seperti aku memperhatikannya? Malamnya aku duduk sendiri di ruang kerja. Lampu meja menyala, buku terbuka, tapi tak satu pun halaman benar-benar kubaca. Pikiranku melayang ke percakapan, ke tatapan, ke napas pelan Dani saat bicara. Lalu tanpa sadar, aku membuka galeri ponsel dan berhenti di foto keluargaku Ardi, dan Dani. 2 tahun lalu, di acara keluarga. Dalam foto itu, aku tersenyum. Tapi Dani berdiri agak jauh, formal, sopan. Bukan seperti sekarang. Sekarang, dia duduk di meja makanku, memakai kaos rumah, menyebut namaku dengan suara rendah dan pelan. Dan aku mulai takut dengan harapan yang pelan-pelan kubiarkan tumbuh di antara kami. Aku tidak pernah bermaksud melewati batas. Tapi kadang, batas itu datang dengan cara yang paling halus. Dalam sentuhan yang tidak terduga. Dalam keheningan yang tak terucapkan. Malam itu, hujan turun perlahan di luar jendela. Aku sedang membersihkan meja ruang tamu. Ketika Dani keluar dari kamar mandi, dengan handuk melilit di pinggang. Kami berpapasan. Tanganku tanpa sadar menyentuh lengannya saat ia berjalan melewatiku. Aku terdiam. Tubuhnya hangat,
Nafasnya berat karena baru saja mandi. Maaf Bu, katanya pelan. Aku hanya mengangguk. Tapi dalam diam itu, ada sesuatu yang tak bisa kuabaikan. Aku menghindari tatapannya sepanjang malam. Tapi di dalam pikiranku, aku terus bertanya. Apa yang sedang terjadi? Apakah aku mulai melihatnya bukan lagi sebagai anak tiri, tapi seseorang yang bisa aku rindukan? Aku tahu, jika aku membiarkan perasaan ini tumbuh, aku akan melangkah ke tempat yang tidak bisa kutarik kembali. Tapi aku juga tahu, sudah terlalu lama aku hidup dalam kesepian yang membuatku melupakan bagaimana rasanya dihargai sebagai perempuan. Saat aku tidur, aku berdoa dalam hati. Tolong jaga aku agar tidak tersesat. Tapi kalau memang harus jatuh, biarkan aku jatuh dalam cinta yang paling jujur. Bukan karena kesepian, tapi karena hati yang benar-benar memilih. Suara itu mulai terdengar. Bukan dari Dani, tapi dari mereka yang melihat. Ibu tiri sama anak tiri, kok kayak pacaran ya? Itu ucapan seorang ibu tetangga yang kebetulan lewat saat aku sedang menyiram tanaman. Aku membeku. Tidak ada jawaban yang keluar dari bibirku. Tapi suara itu seperti bisikan yang membesar dan perlahan menjadi gelombang yang sulit kuhindari. Di kampus, teman-temanku mulai bertanya, "Dinda, kamu sama Dani jadi dekat banget, ya?" Aku tersenyum kaku. "Ya, kami keluarga," jawabku singkat. Tapi di dalam hati, aku bertanya, apakah aku masih bisa menyebutnya keluarga jika hatiku mulai terbagi? Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tengah, menatap foto keluarga yang dulu pernah kami ambil. Aku, Dani, dan Ardi tersenyum bersama di acara ulang tahun Dani 2 tahun lalu. Aku ingin percaya bahwa kami masih bisa menjadi keluarga yang utuh. Tapi bisikan-bisikan itu dan rasa yang tak bisa kupungkiri membuatku takut. Takut akan apa yang akan hilang jika aku terus dekat dengannya. Saat aku menutup pintu kamar, aku berbisik. Jika cinta ini salah, biarkan aku yang menanggungnya. Tapi jangan biarkan aku kehilangan diriku sendiri. Aku berdiri di persimpangan yang tak pernah kuinginkan. Satu jalan menuju kenyamanan yang rapuh. Satu jalan menuju kebenaran yang menyakitkan. Dani datang ke ruang tamuku suatu sore. "Bu, boleh saya bicara?" Aku mengangguk, menatapnya dalam diam. "Saya merasa kita sudah terlalu dekat, Bu." Suaranya bergetar. Tapi saya juga takut kehilangan hubungan ini. Aku menarik napas panjang. Saya juga merasa begitu, Dani. Malamnya, aku menulis surat. Surat yang tidak akan pernah kuberikan. Surat yang berisi, "Saya mencintai kamu sebagai keluarga. Tapi saya juga harus mencintai diri saya dengan batas yang jelas." Keputusan itu tidak mudah. Tapi aku tahu, jika aku tidak memilih sekarang, aku akan kehilangan segalanya, bukan hanya keluarga, tapi juga diriku sendiri. Esoknya, aku berbicara dengan Dani. Kami berdua sepakat untuk menjaga jarak. Bukan karena kami tak peduli, tapi karena kami peduli terlalu dalam. Dan kami tahu, cinta tanpa batas bisa membakar segalanya. Aku menatap dirinya yang mulai menjauh. Dan dalam hatiku, aku berbisik, ini bukan akhir cerita kita, tapi bab baru untuk hidup kita masing-masing. Seiring waktu, jarak itu mulai terasa bukan sebagai dinding, tapi sebagai ruang untuk bernapas. Dani dan aku mulai membangun ulang hubungan.
bukan lagi sebagai ibu tiri dan anak tiri yang hanya berbagi atap, tapi sebagai dua manusia yang belajar saling menghormati dan mengerti. Kami lebih banyak bicara tentang hal-hal kecil dan besar, tanpa beban yang dulu membayang. Malam-malam yang dulu sunyi kini mulai terisi dengan tawa ringan, dengan cerita sederhana, dengan kehadiran yang nyata. Ardi masih sering dinas, tapi aku tidak lagi merasa sendiri, karena aku belajar bahwa kesendirian bisa diisi oleh harapan, dan cinta bukan hanya soal memiliki, tapi juga tentang memberi ruang. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan blus favoritku masih berleher rendah, tapi kini dipakai dengan penuh percaya diri. Aku tersenyum pada bayanganku sendiri, karena aku tahu perjalanan ini belum selesai, tapi aku sudah mulai menemukan arah yang benar. Dan dengan itu, aku menutup lembaran lama, membuka bab baru dengan keyakinan. Aku layak dicintai dengan cara yang sehat, dan aku pantas mencintai tanpa kehilangan diriku. Hari ini aku membuka jendela kamarku lebar-lebar. Angin sepoi masuk membawa harum tanah basah setelah hujan. Aku duduk di meja kerja, membuka laptop, dan mulai menulis. Bukan tentang masa lalu yang membebani, tapi tentang hidup baru yang kutulis dengan tanganku sendiri. Ardi tetap sibuk dengan dinasnya. Dani mulai aktif dengan proyek kuliahnya sendiri. Kami tidak lagi berbagi ruang yang sama setiap hari, tapi kami berbagi rasa saling menghormati yang lebih dalam. Aku mengenakan blus berleher rendah favoritku hari ini. Tapi kali ini bukan untuk menarik perhatian. Aku pakai untuk diriku sendiri. Untuk mengingatkan bahwa aku perempuan yang kuat, yang tidak lagi takut akan bayang-bayang masa lalu. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, tapi aku siap melangkah. Dengan hati yang tenang, dan jendela yang terbuka lebar, untuk semua kemungkinan baru. Aku perempuan yang pernah terluka, tapi aku juga perempuan yang bangkit. Dan aku percaya, setiap akhir adalah awal yang baru. Ini bukan sekadar cerita tentang bimbingan dan cinta yang terlarang. Ini adalah cerita tentang keberanian memilih diri sendiri, tentang harapan yang tak pernah padam, dan tentang rumah yang akhirnya terasa penuh. Bukan oleh orang lain, tapi oleh kedamaian dalam hatiku sendiri. Pesan moral. Kejujuran pada diri sendiri adalah kunci utama untuk menemukan kebahagiaan sejati. Kadang, kita harus berani menghadapi perasaan terdalam dan mengambil keputusan sulit demi kebaikan diri sendiri.